Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Masruwia dengan NIM 501200530 kelas 4F Ekonomi Syariah akan menjelaskan dan memberikan jawaban atas tugas kedua yang diberikan oleh Bapak Fadul Mubarak dengan kata kunci Development in Indonesia atau pembangunan di Indonesia menggunakan book chapter yang terindeks Scopus. Jawabannya ada 50. Yang pertama yaitu di sini dalam penjelasan saya menggunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti. Judul pertama yaitu subbabnya bab 3 yaitu batik menjadi dua sisi mata pisau untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa tanggal 2 Oktober 2009 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena pada hari itu UNESCO mengakui batik sebagai warisan manusia budaya lisan dan tak benda yang khas Indonesia. Hal ini tercermin dari ekspor yang mencapai ratusan juta US dollar. Inti dari bab ini yaitu menjelaskan perkembangan industri batik sebagai industri kreatif terpenting di Indonesia, berbagai dampak yang ditimbulkannya dan upaya pencegahannya. Referensinya yaitu penulisnya ini ada Kusmawati, Rahmadianti, Sianita. Subbabnya yaitu bab 3 yang berjudul Batik menjadi dua sisi mata pisau untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sedangkan judul besarnya atau judul buku yaitu Dalam Kemajuan dalam Kimia Hijau dan Berkelanjutan Kimia Hijau dan Remediasi Air, Penelitian dan Aplikasi, halaman 59 sampai 97. Penerbitnya yaitu Elsevier dan ini linknya. Yang kedua berjudul Pendahuluan Ilmu untuk Perlindungan Ekosistem Pesisir Indonesia atau SPICE. Di sini dijelaskan bahwa Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau adalah tempat yang luar biasa di planet ini. Ini adalah salah satu negara dengan aliran sungai tertinggi, dari partikel terlarut ke laut, hutan bakau yang paling subur, padang lamun dan terumbu karang, dan keanekaragaman hayati laut tertinggi. Namun, Indonesia juga rentan terhadap konsekuensi perubahan lingkungan antropogenik dan perubahan iklim. Di sini referensinya yaitu Tim C, Dixon, Eko Irihanto. Subbabnya yaitu Pendahuluan Ilmu untuk Perlindungan Ekosistem Pesisir Indonesia, dan judul bukunya itu Ilmu untuk Perlindungan Ekosistem Pesisir Indonesia. Halamannya dari 1 sampai 11 dan penerbitnya Elsevier. Bagian ketiga berjudul Lingkungan Fisik Laut Indonesia dengan fokus di wilayah barat. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa sejarah penelitian oseanografi di kawasan, peran laut Indonesia dalam sirkulasi global, karakteristik utama sirkulasi regional, distribusi pasang surut, laju perubahan air dan sumber air tawar dan daerah aliran sungai tertentu, subregional dan efek pemanasan global seperti yang sudah terdeteksi antara lain. Ini saya cantumkan referensi. Yang keempat yaitu penjelasannya bab 6, mengoptimalkan efisiensi jaringan transportasi laut Indonesia di masa depan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan lebih dari 17.500 pulau dan diameter sekitar 5.000 km, dan konektivitasnya sangat bergantung pada pelayaran laut. Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan kita pada pekerjaan permodelan terbaru yang dilakukan untuk mendukung kebijakan. Untuk itu, diperlukan pengembangan sistem model permintaan dan penawaran angkutan laut yang lengkap. Ini saya telah mencantumkan referensi. Yang kelima, bab 7 yaitu ekosistem mangrove yang terancam di Indonesia, Laguna Segara Anakan, Jawa, dan contoh lainnya. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa
Indonesia memiliki luas hutan mangrove terluas dan laju deforestasi mangrove tertinggi menurut negara. Bab ini menggunakan contoh Laguna Segara Anakan yang dilapisi dengan mangrove di Jawa untuk menjelaskan jasa ekosistem yang disediakan oleh ekosistem pesisir di mana mangrove mendominasi dan menjelaskan pendekatan serta intervensi tata kelola yang relevan dengan perhatian khusus pada kualitas air, penyimpanan karbon biru, keanekaragaman hayati, penggunaan sumber daya alam, perubahan penggunaan lahan, dan dinamika politik dan sosial yang mendasar. Di sini saya telah mencantumkan referensi. Yang keenam yaitu bab 12, Tata Kelola Sistem Ekologi Pesisir dan Laut Indonesia dan sekitarnya. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa interaksi manusia, alam adalah akar dari masalah keberlanjutan di seluruh dunia. Dalam bab ini menanyakan bagaimana tata kelola mempengaruhi dan bagaimana hal itu dapat mengubah perilaku manusia dan masyarakat di wilayah pesisir dan laut, menuju keberlanjutan ekologi dan sosial yang lebih besar. Rekomendasi kebijakan utama di akhir subbagian adalah tentang tata kelola, mangrove, perikanan dan budidaya, daerah aliran sungai dan tata guna lahan, konservasi laut dan pesisir, mata pencarian dan kebutuhan sosial pesisir, serta populasi yang disajikan. Berikut saya lampirkan referensi dari buku tersebut. Bagian ketujuh atau bab 17, yaitu status ilmu pengetahuan dan konservasi kanguru pohon di Nugini, Indonesia. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada 6 jenis kanguru pohon yang hidup di Indonesia dan endemik Papua. Mereka hidup di hampir setiap bagian Papua, darat dan pulau-pulau, dan Taman Nasional Lorentz serta diakui sebagai habitat utama mereka. Mereka juga dapat ditemukan di Manokwari, Buntini, Solon, Sorong, Selatan, dan lain-lain. Ancaman terhadap spesies ini termasuk hilangnya habitat karena pembangunan jalan dan konversi hutan untuk penggunaan lain seperti penebangan, pertambangan, dan pertanian modern seperti kelapa sawit dan pemburuan satwa liar. Di sini saya telah mencantumkan referensi. Yang ke-8 yaitu bab 5, tantangan dan peluang ketahanan pangan di Indonesia pasca COVID-19. Di sini dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang serius. Pandemi juga menimbulkan banyak tantangan terkait ketahanan pangan Indonesia, terkait tantangan ketahanan pasca COVID, fokus Indonesia pada beras, masalah pada beras, pada beras. Namun di luar tantangan tersebut terdapat pula peluang ketahanan seperti meningkatnya kesadaran akan limbah makanan, modal sosial yang kuat, dan kembalinya potensi lokal untuk mendukung tantangan ketahanan pangan. Ini saya cantumkan referensi. Penulisnya ini penulis, ini subbabnya, ini subjudul, ini halaman, ini penerbit, dan ini link untuk mengakses buku tersebut. Bab 9 yaitu nomor 9 yaitu bab 23 dengan judul Keamanan Narkoba di Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari bab ini adalah untuk menyelidiki masalah yang terkait dengan keamanan obat di Indonesia, melaporkan masalah dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut seperti kesalahan dosis, pengobatan sendiri, dan masalah keamanan lainnya, serta penelitian tentang masalah keamanan obat, program kesadaran untuk profesional medis dan masyarakat umum. Peraturan dan pedoman serta kerjasama internasional sangat disarankan untuk ditingkatkan. Ini penulis, saya cantumkan penulis, subjudul, ini tahun terbit, subjudul, subbab, ini halaman, ini penerbit, dan ini link untuk mengakses buku tersebut. Bagian 10 yaitu bab 7
mengevaluasi kebijakan reboisasi hutan di Asia Tenggara, studi kasus dari Indonesia, Filipina, dan Thailand. Di buku ini dijelaskan bahwa di masa lalu hutan di Asia Tenggara telah mengalami deforestasi secara ekstensif, terutama karena penebangan berlisensi negara. Negara-negara seperti Thailand, Indonesia, dan Filipina telah berusaha untuk merehabilitasi hutan yang rusak melalui berbagai tindakan kehutanan. Survei menemukan bahwa tindakan reboisasi dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Beberapa variabel proses yang terkait dengan berbagi informasi, aksi kolektif, dan mekanisme penyelesaian sengketa berkontribusi pada kebijakan rehabilitasi yang tidak stabil. Di sini saya cantumkan penulis, tahun terbit, subbab, subjudul, halaman, penerbit, dan link untuk mengakses buku tersebut. Bagian ke-11 yaitu bab 11, masyarakat adat dalam dinamika perubahan penggunaan lahan, kebakaran hutan, dan kabut asap di Provinsi Riau, Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat adat merupakan bagian dari dinamika perubahan tata guna lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan asap. Pada saat yang sama, masalah-masalah ini mempengaruhi kesehatan dan mata pencarian dalam banyak hal. Perubahan penggunaan lahan terutama terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan deforestasi untuk tanaman industri. Di sisi lain, hal ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di sini saya telah mencantumkan nama penulis, tahun terbit, subbab, subjudul, halaman, penerbit, dan link untuk mengakses buku tersebut. Selanjutnya yaitu bab 6, Undang-Undang Otonomi Provinsi dan Unit Pengelolaan Hutan di Provinsi Aceh, Indonesia, tinjauan terhadap ketidaksinkronan peraturan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa studi ini berfokus pada analisis regulasi hutan dan berpendapat bahwa konteks regulasi membatasi, bukan mendorong. Kajian tersebut menemukan bahwa peraturan baru umumnya mempertimbangkan keberadaan peraturan yang lebih lama. Terdapat perbedaan peraturan antara hukum dalam negeri dan hukum bahasa Aceh. Di sini saya telah mencantumkan referensi. Selanjutnya itu bab 11 tentang berinvestasi dalam adaptasi banjir di Jakarta, Indonesia. Di dalam buku ini disimpulkan bahwa adaptasi formal menantang pemeliharaan kapasitas informal untuk membangun ketahanan kelompok rentan, sehingga menciptakan risiko jangka panjang lainnya sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penelitian ini mengkontribusi secara signifikan terhadap wacana adaptif dengan sedikit penyelesaian dengan mengidentifikasi faktor mitigasi risiko potensial. Selanjutnya yaitu bab 25 tentang tantangan eksistensi koperasi dan koperasi kredit di Indonesia, kredit serikat lintasan di masa-masa sulit, dan kasus koperasi kredit keliling Kumang yang berhasil. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa gerakan koperasi dan kredit skor union di Indonesia telah lama melewati masa cobaan sejak awal pasca teknologi yang netral di Indonesia. Lingkungan peraturan masih merupakan tantangan eksistensial. Namun, serikat kredit telah mempertahankan otonomi dan kemandirian mereka dari intervensi otoritas dan terus tumbuh dan meningkat dengan tujuan untuk memenuhi impian sosial dan moneter mereka dalam rentan secara ekonomi. Di sini saya telah menampilkan referensi. Selanjutnya yaitu bab 21, Pulau Jawa, Indonesia. Jawa adalah pusat ekonomi dan politik Indonesia dengan lebih dari 17.500 pulau Asia Tenggara, adalah pusat keanekaragaman hayati laut dengan terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau di Jawa. Memainkan peran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menyediakan jasa ekosistem. Karena Jawa adalah salah satu daerah terpadat di dunia, aktivitas manusia memiliki dampak yang sangat kuat terhadap ekosistem darat dan laut. Selanjutnya itu bab 16 tentang relevansi input allocanus dari pedalaman yang didominasi pertanian untuk penyimpanan karbon biru di sedimen bakau di Jawa, Indonesia.
Di sini dijelaskan bahwa bab ini berfokus pada hubungan antara kontribusi asli dan terestrial terhadap penyimpanan karbon biru di sedimen bakau. Relevansi aspek-aspek ini ditunjukkan dalam contoh Segara Anakan, sebuah laguna pesisir yang ditumbuhi mangrove di Pulau Jawa, Indonesia. Laguna ini didukung oleh sungai yang mengalir melalui pertanian. Nomor 17 yaitu bab 8 tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, penilaian dan mitigasi. Dijelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan skala besar di Indonesia terjadi terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pulau-pulau ini menawarkan area perkebunan dan pengembangan pertanian yang luas. Kebakaran dapat dibedakan menjadi kebakaran tanah, permukaan, tajuk, efek api pada tanah, vegetasi, dan emisi karbon telah dipelajari secara ekstensif. Selanjutnya yaitu bab 21. Perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, dan pengelolaan DAS atau studi pengetahuan di DAS kecil Batang Paninggahan, Sumatera Barat, Indonesia. Upaya membangun model pengelolaan DAS dari hulu hingga hilir seringkali terkendala oleh terbatasnya ketersediaan data set hidrologi. Masih banyak DAS atau DAS di Asia termasuk Indonesia yang belum memiliki alat pendataan untuk membantu pengambilan keputusan pengelolaan DAS. Daerah di sekitar Danau Singkarak di Sumatera Barat merupakan daerah tangkapan air yang sangat diklasifikasikan di bagian hulu, di mana hutan sebelumnya dibudidayakan untuk pertanian lahan kering karena perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya itu di bagian 19. Bab 43, mengukur lingkungan air di masa depan menggunakan simulasi numerik atau pendekatan berbasis skenario untuk rencana pengelolaan air tanah berkelanjutan di Medan, Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa air sungai merupakan tulang punggung pembangunan sosial ekonomi di Kota Medan, Indonesia. Namun karena perubahan global yang cepat, keadaan semakin besar, sistem sungai menjadi sangat penting dari sudut pandang ekologi, estetika, dan komersial. Atau bab ini mengkaji kasus Sungai Deli di Medan dan menggunakan berbagai skenario yang memperhitungkan faktor utama perubahan global seperti perubahan iklim untuk menilai kondisi saat ini dan memprediksi kondisi masa depan. Bagian 20 yaitu bab 17, Lembaga Keuangan Mikro Indonesia atau LKM pindah ke teknologi pengalaman luar biasa atau TBOP. Seperti banyak pasar keuangan mikro, janji Lembaga Keuangan Mikro atau LKM Indonesia telah sepenuhnya terpenuhi karena biaya operasional yang tinggi, kurangnya keberlanjutan dan dampak dari program ini. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari lembaga keuangan untuk analisis kemajuan LKM yang tepat waktu, komprehensif dan kuantitatif di Indonesia, solusi fintech TBOP melacak kemajuan klien LKM dari kemiskinan dan LKM. Yang 20 bab 17 bab 5 maksud saya, sumber daya polifenol di Indonesia dari perspektif ekonomi. Bab ini mengeksplorasi manfaat dan sumber daya polifenol di beberapa tanaman Indonesia terkemuka seperti kakao, teh, kopi, gambia, dan manggis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing polifenol dan prospek masa depan dari perspektif ekonomi melakukan dengan kata kunci kakao, kopi, tanin kental, gambia, dan manggis. Selanjutnya itu bab 5 dengan judul pengelolaan pesisir berkelanjutan untuk sistem sosial ekologis tipologi pendekatan di Indonesia. Bab ini mengusulkan untuk mempelajari lingkungan pesisir dan laut sosial ekologis pada tingkat yang berbeda dan pada skala yang berbeda. Paradigma kasus Indonesia, bagaimana iklim global dan perubahan lingkungan dipersepsikan dan menciptakan aspek-aspek perubahan ekonomi, sosial, dan budaya. Tingkat dalam ukuran yang berbeda dan termasuk studi kasus
komparatif di tingkat global dan lokal dan regional. Masalah keberlanjutan sosial ekologi disebabkan oleh penggerak dari berbagai tingkat sistem bumi. Selanjutnya yaitu bab 3, menjelaskan praktek pengelolaan agroforestry dalam kaitannya dengan kepastian tenurial di kota, kecamatan, tengah, Sumatera Barat, Indonesia. Dijelaskan bahwa praktek pengelolaan hutan yang sedang dibahas adalah pengelolaan kawasan dengan sistem agroforestry. Faktor kunci yang mendorong keberlanjutan praktik agroforestry adalah kejelasan kepemilikan lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik agroforestry terkait dengan keamanan kepemilikan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan praktik agroforestry berdasarkan kepemilikan lahan. Yang selanjutnya yaitu bab 40 nomor 23 dengan judul Western New Guinea, Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa Papua Barat adalah rumah bagi pegunungan yang menjulang tinggi, hutan hujan murni yang luas, hutan bakau asli yang besar di beragam, dan terumbu karang paling beragam di dunia. Terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat di bagian barat tercatat memiliki keanekaragaman karang, ikan, dan moluska tertinggi di dunia. Meskipun merupakan daerah terbesar dan paling sedikit penduduknya di Indonesia, populasi meningkat pesat terutama karena migrasi. Bab 18 nomor 24 yaitu praktik perencanaan evakuasi tsunami di Padang, Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa Padang bukan hanya ibu kota Sumatera Barat Indonesia, tetapi juga kota terbesar ketiga di negara bagian. Studi menunjukkan bahwa tsunami akan menghantam pantai Padang sekitar 20 hingga 30 menit setelah tsunami. Namun kota ini memiliki kepadatan penduduk sekitar 800.000 dan sekitar 50% tinggal di daerah rawan. Dalam waktu singkat, jika terjadi tsunami, evakuasi tepat waktu dari orang-orang yang berpotensi rentan ke tempat-tempat yang aman tetap menjadi isu penting. Kegiatan ini termasuk menegakkan hukum, mengembangkan infrastruktur evakuasi, dan membangun tempat penampungan darurat. Selanjutnya yaitu nomor 25, bab 1, perspektif sistem pangan tentang ketahanan pangan dan gizi di Australia, Indonesia, dan Vanuatu. Bab ini menjelaskan pendekatan sistem pangan dan penerapannya melalui 3 studi kasus yang kontras dari Australia, Indonesia, dan Vanuatu yang mewakili negara Kepulauan Pasifik. Di Australia fokusnya adalah pada prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas, terutama dampak produksi dan konsumsi gula terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sedangkan di Indonesia adalah negara berkembang ekonomi utama dengan fokus di sini pada kekurangan gizi, terutama pengerdil anak-anak, indikator gizi untuk ibu dan anak yang parah. Sedangkan di Vanuatu menawarkan serangkaian kondisi geografis dan budaya yang unik. Nomor 26 yaitu bab 30, kimia dan komposisi minyak kelapa dan aktivitas biologisnya. Di sini dijelaskan bahwa kelapa adalah manfaat sosial yang pembangunan Indonesia secara tradisional diwariskan dan generasi ke generasi di seluruh Nusantara. Ada dua cara untuk membuat minyak kelapa. Cara basah yang menggunakan bahan kelapa segar dan cara kering yang menggunakan kopra sebagai bahannya. 28 yaitu bab selanjutnya yaitu 28 bab 4 menjelaskan konsumsi energi di sektor transportasi dan domestik, tingkat rumah tangga, perbandingan antara ibu kota Jepang, Cina, dan Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa bab ini membandingkan penggunaan energi rumah tangga di ibu kota besar Asia, termasuk di Tokyo, Jepang, Beijing, dan Cina, Jakarta di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dalam survei kuesioner pada tahun 2009 dan sekitar 1.000 rumah tangga di setiap wilayah metropolitan berpartisipasi dalam survei. Selanjutnya yaitu nomor 29 bab 8 tentang pendahuluan Asia Tenggara, Indonesia, dan Australia. Asia Tenggara telah memainkan peran penting dalam evolusi manusia. Situs pra-sapien di Sangiran
Sangiran, Jawa Tengah, atau Mojokerto, Jawa Timur, Longgupa, Cina Barat Daya, dan Rongedon atau Cina berusia 1,7 juta, 1,9, 2,0, dan 2,25 juta tahun. Masalah terkait lainnya yang muncul dari ciri-ciri anatomi hominini Asia adalah berbagai kombinasi ciri-ciri kuno dan modern menengah yang ditemukan dalam catatan fosil. Ke-30 yaitu bab 8, dampak kota besar terhadap pencemaran wilayah pesisir, contoh kasus Teluk Jakarta. Di sini dijelaskan bahwa pesatnya perkembangan Indonesia selama 20 tahun terakhir dan juga meningkatnya dampak negatifnya terhadap lingkungan sejauh ini paling baik dilihat di wilayah metropolitan dan ekosistem pesisir Jakarta yang terkait. Selain itu, ekosistem yang butuh merupakan prasyarat dasar bagi banyak aspek yang secara langsung berdampak pada manusia di sekitar teluk yang meliputi misalnya kesehatan makanan laut, aksesibilitas air minum, dan kebutuhan rekreasi. Nomor 31 bab 4 yaitu siklus karbon di lahan gambut tropis dan laut pesisir. Di sini dijelaskan bahwa memberikan informasi latar belakang tentang gambut, terutama perannya dalam plak Indonesia dan siklus karbon global, dan merangkum informasi tentang emisi CO2 antropogenik yang disebabkan oleh oksidasi dan kebakaran gambut. Emisi CO2 di luar lokasi adalah emisi CO2 yang disebabkan oleh mobilisasi karbon gambut di sepanjang kontinum darat laut-laut yang diselidiki sebagai bagian dari speech. 32 yaitu bab 15, ikhtisar proyek penangkapan, pemanfaatan dan di Asia dan penyimpanan karbon yang ada di Asia, membandingkan pilihan kebijakan dan konsekuensinya bagi pembangunan berkelanjutan. Bab ini menjelaskan memberikan ikhtisar proyek CCUS atau Carbon Capture, Pemanfaatan dan Penyimpanan. Saat ini prospek untuk Asia pertama yaitu menganalisis bauran energi dan emisi CO2 negara-negara Asia dan mendiskusikan ketergantungan mereka yang berkelanjutan pada bahan bakar fosil dan permintaan energi mereka yang meningkat. Akhirnya, bab ini membahas tantangan peraturan CCUS yang hilang dan berfokus pada pelajaran yang dipetik dari pengalaman komparatif. 33 yaitu bab 11, alat pengambilan keputusan untuk memperkirakan potensi energi dari sumber daya pasang surut. Di sini dijelaskan bahwa kebangkitan ini menawarkan konsekuensi dari penyelidikan utama untuk pengembangan dan kewaspadaan metode yang tersebar luas untuk karakterisasi aset listrik modern pasang surut di suatu web data negatif. Ini menerangkan strategi untuk menemukan situs web yang sesuai untuk ekstraksi kekuatan pasang surut, memperkirakan potensi kekuatan yang kuat, dan memverifikasi pengaruh susunan turbin pasang surut di lingkungan. Teknik ini dalam banyak kasus didasarkan pada konsekuensi dari resolusi tinggi metode gerakan 3 dimensi. 34 yaitu bab 10 tentang alat pengambilan keputusan untuk menilai lokasi budidaya ikan laut bersirip di Asia Tenggara. Bab ini merangkum pengembangan sistem pendukung keputusan untuk perencanaan ruang pertanian laut di Asia Tenggara. Dalam studi ini, efektivitas DSS ditunjukkan pada peternakan target di barat laut di Bali, Indonesia. Hasil studi tersebut menghasilkan rekomendasi untuk merelokasi tambak ke area yang sesuai dan mengurangi produksi ikan di tambak yang beroperasi di luar Jawa, di luar daya dukung. 35 yaitu bab 2 tentang kontribusi bisnis untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berambisi untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di tahun-tahun awal setelah pengumuman tujuan tersebut pada akhir tahun 2015. SGDS ini meliputi 34 perusahaan dikategorikan ke dalam 8 sektor seperti perdagangan, jasa, dan pendanaan, industri primer dan bahan kimia, pertambangan, aneka industri, pertanian, keuangan, dan industri barang pelindung. 36 yaitu bab 6,
Ekologi padang lamun di Sulawesi habitat kunci multifungsi yang berisiko rusak. Di sini dijelaskan bahwa hasil studi di Padang Lamun Sulawesi dalam proyek penelitian Jerman Indonesia for Conservation of Indonesia Coastal Ecosystem Speech dari tahun 2004 hingga 2016, ekosistem Kepulauan Sulawesi, peran spesies kunci dan ekonenginer fungsinya sebagai habitat ikan, dampaknya terhadap flux dan penyimpangan karbon, dan ancaman yang dihadapi oleh aktivitas manusia. 37 itu bab 12, peran budidaya ikan nila dalam pengembangan pedesaan. Bab ini secara khusus berfokus pada peran budidaya ikan nila dalam pembangunan pedesaan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Karena Asia adalah produsen dan konsumen nilai terbesar, perhatian khusus diberikan kepada produsen utama yaitu Bangladesh, Cina, Indonesia, Filipina, Thailand. Selanjutnya yaitu nomor 38 tentang bab 7, krisis air dan kemungkinan CR di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah daerah yang paling padat penduduknya, dan wilayah ini juga mengalami banyak bencana yang berhubungan dengan air seperti banjir, kekeringan populasi air, dan tsunami. Bab ini menjelaskan bagaimana waduk pesisir dapat mengatasi masalah kelangkaan air, pengelolaan limbah, dan dapat mengubah perairan Singapura menjadi pertanian tak bertanah, dan panel surya permukaan reservoir pantai dapat menyediakan energi hijau. Di nomor 39 bab 5 yaitu regulasi alat kesehatan di negara-negara ASEAN. Di sini dijelaskan bahwa mendaftarkan perangkat medis atau MD di bagian lain dunia adalah proses yang kompleks dan menuntut. Ada ekonomi semi teratur di kawasan ASEAN. Area-area ini mulai menyelaraskan struktur regulasi. MD dan perusahaan informasi perlu mengikuti perkembangan peraturan terbaru. Nomor 40 yaitu bab 5, sistem sosial ekologis terumbu karang di Sulawesi Selatan. Di sini dijelaskan bahwa proses ekologi dan sosial Kepulauan Spelmon di Sulawesi Selatan, Indonesia telah dipelajari secara intensif dalam program Indonesia Coastal Ecosystem Conservation Speech atau SPEECH. Proyek ini secara khusus mencakup pertama proses ekologi terumbu karang, kedua struktur genetik populasi, dan ketiga dinamika sosioekologi yang terkait dengan penggunaan sumber daya, jaringan sosial, dan struktur tata kelola. Dan yang keempat yaitu menekankan pada keterpaduan berbagai komponen ekologi, sosial, dan lingkungan. Nomor 41 yaitu bab 1 dengan judul Prosel, Produksi, Pengembangan Produk, dan Komposit. Bab ini membahas tentang asal, distribusi, taksonomi, manfaat produksi, pengembangan produk, dan komposit tanaman Rosella. Hasil dari bab ini juga menunjukkan bahwa penggabungan dan hibridasi komposit hibrida Rosella meningkat sifat mekanik komposit polimer. Rosella dapat digunakan untuk baik dalam produk medis maupun aplikasi industri massal karena sifat mekaniknya yang sangat baik ketika diperkuat dengan komposit polimer. 42 yaitu chapter bab 16 maksud saya, yaitu peran dan dampak bioetanol dan biodiesel pada mitigasi perubahan iklim. Dalam bab ini menjelaskan tahun-tahun kebijakan dan program utama yang diterapkan di seluruh dunia sejak dekade pertama abad ke-20, termasuk Brazil, UE, Amerika Serikat, dan Indonesia yang merupakan pemain kunci dalam skenario tersebut. 43 yaitu bab 3, intervensi manusia di sungai dan muara di Jawa dan Sumatera. Di sini dijelaskan bahwa sungai-sungai di Indonesia memiliki kepentingan global dalam hal aliran partikel terlarut dan dalam hal mempromosikan faktor alam dan intervensi manusia di daerah tangkapan air. Sungai-sungai di pulau vulkanik Jawa dan Sumatera dipengaruhi oleh berbagai perubahan antropogenetik. Di Sungai Jawa, bendungan, urbanisasi, dan pertanian beririgasi memiliki dampak besar pada kualitas air dan beban sungai terlarut dan partikulat sejak akhir abad ke-19.
Tetapi kerusakan lahan gambut baru-baru ini dan konversi menjadi perkebunan telah menyebabkan kualitas air. 44 yaitu bab 8 tentang singa dan harimau LCC di Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki satu sektor maskapai berbiaya rendah terbesar, dengan maskapai berbiaya rendah LCC menyumbang hampir setengah dari kursi maskapai yang dijadwalkan untuk 2018. Indonesia, Filipina, dan seterusnya. Demikian pula Indonesia, Lion Air telah membentuk warga maskapai penerbangan yang relevan di sebagian besar wilayah. Ke-45 yaitu bab 20, kerangka kerja untuk penilaian kuantitatif ketahanan mangrove. Pada abad terakhir, orang-orang telah mengancam kelompok bakau di seluruh dunia, dan keberadaan bakau tangguh adalah penting. Ketahanan telah dipertimbangkan sebagai 3 kapasitas, adaptif, absorptif, dan transformatif, yang tampil pada skala yang berbeda selama bertahun-tahun melalui strategi biotik, abiotik, sosial, politik, dan moneter. Ke-46 yaitu bab 25 tentang garam untuk hidup, praktik pemanenan garam yang berkelanjutan di masyarakat Cirebon, dan ancaman oleh bahaya pesisir. Dijelaskan bahwa Cirebon dikenal sebagai pusat produksi garam terkemuka di Indonesia dan masyarakat. Cirebon menggunakan teknik tradisional untuk memanen garam. Selain praktik berkelanjutan tersebut, kegiatan ekonomi daerah juga terancam oleh bencana pesisir, terutama banjirop yang ekstrim yang jarang dibahas dalam konteks global atau regional. Ke-47 yaitu bab 4 tentang biomin endofit, jamur dari tanaman tropis dan rumput laut untuk penemuan obat. Diperkirakan Indonesia adalah rumah bagi 10% spesies tumbuhan dunia yang dikenal, dan Filipina adalah rumah bagi 5% flora dunia dan sekitar 820 spesies ganggang besar. Ini merupakan inang yang sangat besar untuk isolasi banyak endofit jamur yang berpotensi baru. Oleh karena itu, bab ini berfungsi sebagai titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut dari tanaman dan jamur terkait alga di Asia Tenggara untuk program penemuan. Ke-49 yaitu dengan bab 23 pertanian rumput laut, perspektif pertanian berkelanjutan dan pembangunan sosial ekonomi. Bab ini mengulas dan mendiskusikan kondisi budidaya alga saat ini, kepentingan ekologis dan sosial ekonominya. Yang terakhir yaitu nomor 50 dengan judul bab 6 penggabungan sistem adaptif dalam pengembangan hutan rakyat. Di sini dijelaskan bahwa hutan rakyat di Jawa berkembang pesat. Ada beberapa intervensi eksternal dan internal yang perlu diadaptasi dan diadopsi oleh hutan masyarakat. Dinamika situasi tersebut menyebabkan terbentuknya adaptability atau kemampuan beradaptasi adalah kemampuan komponen untuk berhubungan dengan kekuatan ikatan antara kedua sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pemicu dan menentukan kemampuan beradaptasi dalam sistem yang dipengaruhi. Itulah jawaban dari tugas yang diberikan oleh Bapak Fadul. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.